Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa menjalankan kegiatan kita masing-masing. Para penonton semuanya, pada kesempatan ini saya mengambil tema yaitu dahsyatnya Ramadan. Sesuai dengan tema kita, bahwa yang namanya Ramadan itu betul-betul sangat dahsyat sekali. Kenapa yang namanya Ramadan itu dahsyat? Karena kalau kita lihat yang namanya Ramadan itu atau bulan Ramadan itu betul sangat dahsyat. Kenapa? Karena yang namanya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang di dalamnya penuh dengan hal-hal yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini merupakan bulan maghfirah atau bulan pengampunan. Dan bulan Ramadan juga ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang di bulan-bulan yang lain tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Dan kalau kita beribadah di bulan Lailatul Qadar tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu 83 tahun. Jadi para pemirsa semuanya atau para penonton channel YouTube, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita artikan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan atau telah diwajibkan, alaikum atas kalian, apa? Asyamu, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian, la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, para penonton, kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil. Siapa yang dipanggil? Di dalam ayat ini itu dijelaskan, yang dipanggil adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil dengan kalimat nida, yaitu ya ayyuha, ini adalah orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan, yaitu asyamu, puasa. Karena kalau tidak ada dasar keimanan, tidak akan mungkin orang tersebut mau menjalankan puasa ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada apapun, pasti ada konsekuensinya, atau ada sesuatu yang harus dijalankan sebagai bukti bahwa dia itu beriman. Begitupun sama kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebagai bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan puasa ini. Karena sesuai dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, kalau kita lihat ini suruhan kepada orang yang beriman dengan tujuan apa? Di ayat yang terakhirnya disebutkan la'allakum tattaqun. Dengan tujuan la'allakum, agar kalian, maksudnya orang-orang yang beriman tadi, tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang puasa ini atau saum yang dalam ayat ini dikatakan asyam, ya, karena yang namanya asyam itu adalah jamak daripada saum. Berarti kita harus mengetahui atau memahami apa sebetulnya yang disebut dengan siam atau yang disebut dengan puasa ini atau yang disebut dengan saum ini. Di dalam beberapa keterangan disebutkan yang namanya saum adalah al-imsaku anil muftiroti min tulu'il fajri ila gurubi samsi ma'aniyah wasaro ito mahsusotin. Nah, itu definisi atau pengertian daripada puasa. Yang kalau kita lihat yang namanya saum itu secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Ya, pokoknya semua keadaan menahan diri itu yang disebut dengan puasa. Sedangkan menurut istilah tadi udah ada definisinya ya, sudah disebutkan atau kita artikan yang tadi. Kan tadi masih berbahasa Arab. Asyamu yang namanya puasa itu al-imsaku, yaitu menahan diri, anil muftiroti, dari sesuatu yang membatalkan, min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, ila gurubi samsi, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyah, tapi harus disertai dengan niat, wasaro ito mahsusotin, dan ada syarat-syarat tertentu yang menyertai puasa ini. Nah, yang namanya saum tadi udah disebutkan adalah al-imsak, baik definisi secara bahasa maupun secara istilah pun sama. Yang namanya puasa itu al-imsak, yaitu menahan diri. Menahan bagaimana? Yaitu menahan, di dalam definisi tadi disebutkan al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Jadi iftirat itu maksudnya adalah yang membatalkan. Yang membatalkan apa? Ya, otomatis yang membatalkan puasa. Jadi yang namanya saum atau puasa ini adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Dan ada yang menjelaskan yang membatalkan puasa itu minimalnya ada 2 macam. Yang pertama adalah yang membatalkan secara nampak, itu dalam bahasa Arabnya adalah dohiron. Yang nampak ini yaitu yang pertama adalah al-aklu, makan, wasurbu, dan minum, wa ghairiha. Jadi secara garis besar yang namanya yang membatalkan puasa itu minimal ada 2 ini, makan dan minum. Ketika kita berpuasa terus kita makan dan minum, maka puasa kita batal. Terus apalagi? Ada yang menjelaskan jima, yaitu hubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Terus yang berikutnya ada tambahannya, ya, yaitu muntah. Muntah itu ada yang membatalkan puasa, tapi ada juga ulama yang tidak mengatakan batal. Terlepas daripada itu, yang namanya muntah itu membatalkan puasa dan tergantung keyakinan kita. Kita mau mengambil yang membatalkan boleh,
Kalau kita mau mengambil yang tidak membatalkan, itu pun boleh juga. Terus yang berikutnya yang membatalkan puasa secara dohiron itu adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Terus yang berikutnya yang membatalkan puasa itu setelahnya murtad, meninggal dunia. Ya, kalau kita meninggal dunia itu pun sama, membatalkan puasa, karena tidak akan mungkin kita terus berpuasa karena kita sudah meninggal dunia. Ya. Nah, sementara segitu aja dulu yang membatalkan puasa. Dan yang tadi kan ada dua ya, yang membatalkan puasa secara dohiron dan batinan. Caranya kedua. Yang kedua yang batinan ini yaitu yang membatalkan pahala puasanya. Jadi bukan puasanya yang batal, tapi pahala puasanya yang batal. Nah, yang membatalkan pahala puasa ini sebetulnya banyak ya. Tapi yang kita bahas cukuplah 5 saja ya. Tidak usah seluruhnya. Apa saja yang membatalkan pahala puasa? Atau saya jelaskan dulu ya. Maksudnya membatalkan pahala puasa bagaimana? Ketika kita melakukan hal-hal yang akan disebutkan oleh saya nanti, itu akan membatalkan pahala puasa kita. Yang berarti puasanya itu tidak batal. Silakan boleh diteruskan sampai maghrib. Ya. Tapi pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Atau 0 nilainya. Tapi puasa kita harus terus dijalankan. Ya, sebab kalau enggak kita harus menggantinya di hari yang lain. Cuman pahala puasanya itu hilang. Pahala puasanya tidak ada. Karena kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan saya sebutkan. Nah, apa saja yang membatalkan pahala puasa tadi itu? Yang pertama adalah dusta. Dusta itu hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, sebetulnya yang namanya dusta ini hampir sama dengan namanya itu bersaksi palsu ya. Karena kalau dusta menggunakan kata-kata, bersaksi palsu pun sama menggunakan kata-kata, tapi sesuatu yang berbeda. Kalau dusta itu bohong, kita mengatakan sesuatu apapun tapi yang bohong, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan yang namanya bersaksi palsu adalah bersaksi tapi tidak ada kenyataannya. Berarti itu hampir sama, cuma emang beda ya. Terus yang kedua adalah melakukan hal-hal yang sia-sia. Kalau kita melakukan hal-hal yang sia-sia, itu pun membatalkan pahala puasa. Pahala puasa kita tidak akan ada ya. Terus yang berikutnya, sebelum ke yang berikutnya, apa saja hal-hal yang sia-sia itu? Hal-hal yang sia-sia itu seperti contohnya kita main gaplek atau main kartu atau main-mainan yang tidak ada gunanya untuk kita dan untuk orang lain. Nah, itu termasuk hal-hal yang sia-sia ya. Karena demikian, maka hal yang sia-sia ini ditinggalkan, harus ditinggalkan, apalagi dalam keadaan puasa. Nah, hal-hal yang tadi itu sebaiknya diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Contohnya dengan membaca Al-Quran misalkan, atau dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terus yang ketiga adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu membicarakan orang lain, tapi di belakangnya, bukan di depannya. Sebab kalau di depannya itu bukan ghibah lagi, tapi menghina ya. Berarti yang menghina atau ghibah juga sama kedua-duanya ya. Itu hal-hal yang membatalkan puasa juga. Nah, kita kembali ke ghibah. Yang namanya ghibah, apabila kita melakukannya, maka ghibah ini akan menjadi atau akan membuat pahala puasa kita hilang ya. Dan puasa kita harus terus dijalankan, tapi pahala kita hilang karena kita ghibah. Atau dalam bahasa lain, ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain.
di belakang orang tersebut. Sebab kalau orang tersebut mendengarkannya, maka dia akan marah. Karena yang kita bicarakan adalah keburukannya, bukan kebaikannya ya. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, namimah. Apa itu namimah? Namimah itu adalah ngadu-ngadu, atau misalnya itu bahasa kitanya orang kadang mengatakan ngomporin orang. Bukan ngomporin di sudut sama kompor, bukan. Tapi ngomporin ini maksudnya kita membuat orang lain jadi berkelahi gara-gara omongan kita atau gara-gara hasutan kita. Atau dalam bahasa yang kita gampang mengerti mungkin menghasut. Nah, menghasut itu adalah namimah. Makanya kita tidak boleh menghasut orang, apalagi sampai orang jadi tawuran dan berkelahi sampai ada yang meninggal misalkan. Nah, itu sesuatu yang buruk. Dan kalau kita lagi berpuasa, maka otomatis pahala puasanya hilang atau batal. Tapi puasanya tidak batal, boleh silakan diteruskan. Karena kalau tidak diteruskan, tadi konsekuensinya harus